Selamat berjumpa kembali teman-teman. Hari ini kita akan mereview uji coba sebuah booster sederhana yang akan bekerja pada semua frekuensi dari 3,5, 7, 14, 21, 28, bahkan kita akan coba di 50 MC dinameter. Terbuat dari suatu MOSFET kecil mungil tipenya SAT18P380 LDMOS. MOSFET ini lagi banyak dijumpai di bongkaran-bongkaran bekas BTS, tapi saya menggunakan yang baru nih, sebab kalau yang bongkaran, kalau yang nggak bisa nyopotinnya, khawatir MOSFET-nya sudah keburu lemah gitu ya. Jadi untuk uji coba ini saya menggunakan MOSFET yang baru. MOSFET-nya nggak ada kupingnya, jadi teman-teman bisa lihat saya buatkan penjepitnya pakai aluminium, cuma disekrup ya, seperti itu ya. Nempelnya ke body itu, MOSFET-nya seperti itu. Kita akan coba bagaimana reaksi, berapa powernya ya. MOSFET ini di datasheet bisa sampai 900 MHz, jadi tinggi sekali, dan kita mau coba mainkan di HF. Mudah-mudahan bisa dipakai dengan baik gitu ya. Nah, saya sedang menyolder nih, udah hampir selesai ya. Saya selesaikan dulu nih solderannya. Inputnya saya ganjel sedikit supaya jangan terlalu sensitif gitu ya, supaya bisa 5 watt begitu inputnya, karena kan transceiver kita kalau terlalu kecil sekali juga nggak bisa. Ada transceiver yang minimal 5 watt doang gitu ya. Jadi saya ganjel dikit, yang penting impedansi inputnya matching. Itu terlihat begitu mudahnya, simpelnya, hanya satu buah push pull dari LDMOS BTS yang sederhana, yang kecil, wattnya kecil, tapi perkiraan saya 150 watt aja bisa keluar nih ya. Kita persiapkan semuanya, kita cek lagi apa-apanya. Ini sudah siap, konektornya, inputnya, itu trafo inputnya juga masih terlihat kan, sengaja itu controller, connectionnya itu jacknya ya, input, output, dan PTT itu controller ya, controller dari transceiver. Kemudian itu ada wattmeter untuk input. Jadi kalau true itu kita buat ngecek berapa input, itu saya setting pada 4 watt supaya kita bisa lihat nanti berapa outputnya. Nah, ini controllernya seperti biasa ya, cuman ini relaynya saya kasih relay yang lebih besar. Nah, ini unitnya kecil sekali, hanya satu buah push pull dari LDMOS kecil mungil. Kemudian ini transceivernya ya, ini posisinya di 14. Nanti kita akan coba ya. Kita coba mulai dari 3,5 dulu tentunya ya. Dari 80 meter kita akan coba ini supaya kita lihat berapa ampere, supaya teman-teman nanti bisa menghitung efisiensinya ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita turunkan dulu dari 14 ke 3,5 80 meter. Kemudian setting input kita cek dulu. Nah, itu yang di bawah, itu meter yang di bawah itu adalah setting input, itu posisinya 4 watt gitu ya, saklarnya posisi 4 watt. Kita akan lihat berapa keluarnya pada tegangan 13,8 pada input 4 watt, sekitar 100 sampai 125 keluarnya. Coba kita naikkan ke 40 meter. Kita naikkan ke 40 meter ke 7 MC. Kita lihat lagi inputnya 4 watt, udah benar. Ya, inputnya 4 watt.
Kemudian kita cek outputnya, skalanya pada 150. Kita coba lihat, dan ternyata antara 125 sampai 150 outputnya, lebih besar rupanya di 7MC, tapi perbedaannya sedikit lah kira-kira ya. Kemudian kita akan lanjutkan, tentunya kita naik lagi frekuensinya, karena uji coba kita ini mau kepada semua band frekuensi HF. Kita naik ke 14 aja deh, nggak usah ke 10, kita lewatin ya. Ke 14 ke 20 meter, kita cek dulu inputnya skalanya 4 watt, itu 4 watt. Oke, sudah skala 4 watt input. Sekarang kita mau lihat berapa outputnya. Saya lihat MOSFET-nya, LDMOS-nya aman-aman aja, belum panas. Dan ternyata sama ya, antara 125 sampai 150. Kayaknya lumayan juga nih. Ini LDMOS kecil mungil ini karena tidak banyak berubah gitu ya, merata powernya. Kita lihat ampernya sekitar 7 ampere. 7 ampere pada tegangan 13,8, outputnya sekitar 125 sampai 150. Teman-teman bisa menghitung efisiensinya. Sekarang kita naikkan jadi 21 MC di 15 meter nih buat teman-teman yang sering nge-DX gitu ya. Setting inputnya kita tetap kasih 4 watt saja. Tegangannya tidak berubah, masih 13,8 di 15 meter 21 MC. Kita akan lihat berapa keluarnya. Di 15 meter input 4 watt, ternyata sama ya, antara 125 sampai 150. Waduh, lumayan juga nih, kayaknya powernya merata ya, tidak ngejomplang gitu. Padahal begitu simpel, begitu sederhana. Oke, sekarang kita naik ke 10 meter, ke 28 MC. Yang kadang-kadang propagasi lagi terbuka juga enak nih main di sini. Nah, ini dia LDMOS-nya. Saya jepit pakai aluminium ya, teman-teman bisa memahami ya. Kita periksa lagi semua connection-nya. Inputnya juga kita setting ke 4 watt lagi. Ke 4 watt saja karena ini uji coba ya, 4 watt. Sekarang kita akan lihat pada frekuensi 28 di 10 meter, menurun sedikit ya, agak turun sedikit. Ini bukan berarti LDMOS-nya nggak nyanggup ya teman-teman. Ini kemungkinan besar itu coil input dan outputnya. Jadi harus maklum aja, karena ini kan koilnya bekas bongkaran-bongkaran begitu kan ya. Jadi bukan koil yang spesial. Kita akan naik ke 50 MC ya. Jadi saya harus ganti transceiver nih. Jadi teman-teman bisa lihat harus pakai transceiver yang bisa nyanggup ke 50 MC. Kita coba. Menurut saya dia masih nyanggup gitu ya, dia masih nyanggup. Jadi mungkin powernya akan turun karena coil inputnya. Kita coba di 28, cek power 5 watt ya. Ini transceiver ini minimal memang 5 watt, tidak bisa lebih kecil lagi. 5 watt 13,8. Kita lihat berapa keluarnya. Ternyata hampir merata ya, jadi naik dikit karena ini dikasih 5 watt. Nah, kita akan naik lagi ke 50 MC, ke 6 meter ya. Sebab kadang-kadang kan juga main di sini magic band itu 10, jadi kita akan turunin 5 saja ya. Kita turunkan 5. Saya coba pakai 10 juga masih kuat. Cuman uji coba ini 5 watt saja inputnya. Inputnya 5 watt. Sekarang kita lihat outputnya. Ternyata turun ya.
Jadi outputnya turun ini karena coilnya nggak bisa ngejar, dia nggak broadband. Padahal LDMOS-nya ini udah siap nih, dia mau frekuensi tinggi sekalipun bisa gitu, bahkan sampai ke 2 meteran juga bisa ini LDMOS. Nah teman-teman bisa lihat bahwa komponennya juga sedikit, mudah. PCB-nya juga saya pakai PCB yang buat booster 2 meteran tuh, saya rombak ya. Ini sebuah push pull, dan inilah LDMOS-nya yang kecil. Banyak di pasaran yang bekas bongkaran-bongkaran, tapi ini saya beli yang baru dan harganya tidak terlalu mahal. Kalau satu bisa segitu, kalau dipasang 2 atau 4 pakai combiner pasti lebih galak gitu ya, lebih mantap. Kita akan coba ya, tegangannya saya akan naikkan menjadi 15. Kalau tadi 13,8, saya akan naikkan menjadi 15 ya, dan inputnya 5 watt. Kita cek dulu inputnya ya, 5 watt tuh kelihatan kan, 5 watt. Sekarang power supply-nya saya naikkan menjadi 15 volt. Kita akan lihat dari outputnya pada tegangan 15 volt ternyata signifikan ya, langsung naik mentok. Itu sampai 160 kalau dites pakai wattmeter yang lain. 14. Kita coba naik ke 18 lah. Ke 18 tadi belum dicoba. 18. Ini tegangannya 15 ya teman-teman. Kita sudah pada tegangan 15. Ternyata sangat powerful sekali. 150 sampai 160. Coba di 21. Cek lagi ya, kita cek. Ini inputnya 5 ya, 5 watt. Inputnya 5 watt. Balik lagi ke menu. Kita tes. Pindah dulu, ini frekuensinya banyak dipakai sama FT8 nih, supaya jangan mengganggu teman-teman yang lain. Kita lihat itu MOSFET-nya, LDMOS-nya, dan kita lihat berapa keluarnya pada tegangan 15 volt. 15 volt inputnya. Ternyata sangat signifikan kenaikannya, antara 150 sampai 160. Nah, begitulah teman-teman, uji coba mudah, murah meriah, dan teman-teman bisa coba ya, banyak bongkaran-bongkaran atau beli yang baru juga boleh. Saya harap video ini bermanfaat ya, video yang sederhana, kalau banyak kekurangannya tentu mohon dimaafkan. Ingat ATM ya, amati, tiru, modifikasi, dan teman-teman harus bisa buat yang lebih bagus. Kalau satu bisa 150, nanti kita akan coba pakai 2, minimal bisa 300 tentunya ya, dan itu sangat lebar frekuensinya dan sangat merata. Terima kasih perhatiannya. Tetap semangat. Akhir kata saya sampaikan, sampai jumpa.